kami datang padamu, berlutut memandang indah wajahmu, terhias damai di senyummu, terpancar di teduh tatap matamu. Kami yakin kau mengerti apa yang di hati ini, yang kadang takut dan khawatir hadapi hidup ini. Tolonglah Bunda, kuatkan iman kami. Tolonglah Bunda, damaikan hati kami. Tolonglah Bunda, sampaikan doa kami pada Yesus Sang Putra yang mengasihi kami. Kami datang padamu, berlutut memandang indah wajahmu, terhias damai di senyummu, terpancar di teduh tatap matamu. Kami yakin kau mengerti apa yang di hati ini, yang kadang takut dan khawatir hadapi hidup ini. Tolonglah Bunda, kuatkan iman kami. Tolonglah Bunda, damaikan hati kami. Tolonglah Bunda, sampaikan doa kami pada Yesus Sang Putra yang mengasihi kami. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung lahir Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Tuhan di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah pada perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu, terpujilah di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk kasih dan berkat yang Tuhan berikan kepada setiap pribadi yang boleh hadir pada pagi hari ini, untuk boleh bersama-sama mendengarkan pengajaran yang akan diberikan oleh Romo kami yang terkasih, Romo Gunawan.
Bapak, kami siap semua untuk boleh mendengarkan pengajaran yang akan dibawakan oleh Romo. Berkati kami, sertai kami, sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik dan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Semua doa ini Bapa, kami mohonkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan panjang sepanjang segala segala abad. abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Romo. Selamat pagi Bapak yang terkasih. Selamat pagi Romo. Kita sudah berapa ya, mungkin 11-12 kali pertemuan membicarakan tentang gelar Bunda Maria yang ada di dalam litani Bunda Maria. Ada beberapa yang bisa digabungkan karena memang mempunyai nuansa yang sama, hanya satu kembangan saja. Misalnya kemarin Benteng Daud, Benteng Gading, lalu bejana rohani, bejana yang dihormati, bejana kebaktian yang mulia, itu yang ada dalam buku Puji Syukur. Nah sekarang ini juga ada gelar Bunda Maria yang rupanya berasal dari berasal dari satu doa yang sama, yaitu gelar Bunda Maria ada 4 di sana. Perlindungan orang berdosa, keselamatan orang sakit, penghibur orang berduka cita, pertolongan orang Kristen. Itu gelar Bunda Maria yang berjumlah 4 itu rupa-rupanya didoakan dalam litani yang asal-usulnya dari tempat ziarah Loreto yang kemarin kita singgung sedikit. Loreto yang ada di Italia itu di sebuah kota di Ancona, pinggir Laut Adriatik atau di sebelah utara dari pulau Italia. Di sana ada sebuah tempat ziarah yang berupa basilika besar, di mana di sana banyak sekali para peziarah yang seringkali mampir di Loreto, karena di dalam sebuah kisah, sebuah cerita, disitulah ada rumah Bunda Maria. Rumah Bunda Maria yang konon diambil atau berasal dari Israel, dari Nazaret. Terbukti apa? Dalam beberapa tempat susunan dari batu-batu yang dipakai untuk membangun tempat atau basilika atau tempat ziarah itu rupa-rupanya batu-batunya itu ada yang mirip atau berasal dari sebuah daerah di Nabatea. Kalau Bapak Ibu pernah ke Petra, di sana ada batu-batu besar yang luar biasa, mengagumkan. Dan rupa-rupanya rumah yang dibangun di sana itu batu-batunya mirip dengan batu di Natabea. Yang konon dalam iman dibawa oleh malaikat ke situ. Tapi ada kisah-kisah yang lebih rasional bahwa bangunan-bangunan atau batu-batu itu dibawa oleh orang-orang Kristiani dengan kapal ketika mereka diusir dalam perang salib, diusir dari tanah suci, dari Yerusalem, lalu mereka pergi ke tempat itu untuk membawa rumah Bunda Maria. Lalu dari tempat Loreto itulah muncul sebuah yang disebut rumah Bunda Maria. Dari rumah Bunda Maria itu muncul sebuah penghayatan tentang Bunda Maria yang menjadi rumah rohani bagi orang-orang yang datang kepadanya. Maka kemudian muncul sebuah gelar Bunda Maria dalam litani Loreto, itu ada 4 yang tadi kita sebutkan dalam buku Puji Syukur juga ada. Di sana ada keselamatan orang sakit,
perlindungan orang berdosa, penghibur orang berduka cita, pertolongan orang Kristen. Jadi ada 4 litani yang kemungkinan berasal dari tempat ziarah Loreto, di mana banyak orang datang kepada Bunda Maria, ke rumah Bunda Maria untuk memohon perlindungan. Lalu pada orang sakit datang untuk minta penyembuhan. Orang yang berduka cita, orang yang sedih, itu datang ke Bunda Maria, lalu mendapatkan penghiburan. Lalu orang-orang Kristen yang waktu itu mungkin berada di dalam penindasan atau penganiayaan, datang kepada Bunda Maria mendapatkan perlindungan. Nah, penghayatan semacam itu berasal dari mana? Rupa-rupanya ada sejarah dalam kitab suci bagaimana Bunda Maria diberi gelar semacam itu. Mirip dengan Lourdes. Lourdes kalau kita melihat di situ banyak sekali mukjizat orang-orang sakit yang datang kepada Bunda Maria untuk mohon disembuhkan. Dan di atas gua atau di atas gua Bunda Maria di Lourdes itu dulu, mungkin sekarang kadang-kadang sudah tidak kelihatan lagi, mungkin disingkirkan karena lapuk. Itu dulu waktu saya pertama kali ke sana, itu di atas gua Maria itu ada banyak tongkat-tongkat orang yang tadinya tidak bisa jalan dengan baik, harus pakai tongkat, tetapi ketika berdoa di Gua Maria Lourdes, mereka sembuh, mendapat mukjizat, dan tongkat itu digantungkan di atas tempat Bunda Maria menambahkan diri kepada Bernadette. Yang tercatat kalau nggak salah mukjizat sampai sekarang sekitar ada 3.000-an. Nah, dalam tradisi Katolik, ya, dalam tradisi kita, Bunda Maria yang dicatat di dalam kitab suci, kita melihat bagaimana Bunda Maria disebut sebagai Hawa yang baru. Hawa, Adam dan Hawa, Hawa yang baru. Kenapa? Karena Hawa yang diciptakan oleh Tuhan, lalu ditempatkan bersama dengan Adam di Taman Firdaus, taman yang penuh sukacita dan bahagia, ternyata mereka berdua itu jatuh dalam dosa karena godaan dari ular. Ya. Itu ada di dalam kitab suci, kitab Kejadian bab 3. Sehingga mereka berdua diusir oleh Yesus, oleh Tuhan, keluar dari Taman Firdaus. Itu Kejadian bab 3. Ceritanya kita semua sudah hafal ya. Dalam bab 3 ayat 20 dikatakan bahwa nama Hawa itu diberikan oleh Adam. Ayat 20, 3 ayat 20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi Hawa itu artinya ibu semua yang hidup. Kalau Adam artinya manusia. Jadi manusia itu berasal dari kata Adam, berarti manusia, lalu Hawa itu artinya ibu semua yang hidup. Nah, apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa berbuat dosa melanggar perintah Tuhan, ketika Tuhan mengatakan, kamu boleh makan semua yang ada di tempat ini, tapi hanya satu yang tidak boleh. Atas bujukan dan rayuan dari ular yang menjadi penjelmaan dari iblis, rayuan yang maut itu membuat dia maut juga, mati benar. Sehingga dia tidak pernah bisa menikmati sukacita lagi seperti
sebelumnya. Lalu dikatakan dalam ayat 23, akibat dari semuanya itu, dikatakan di sana, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi dicatat dalam kisahnya bahwa Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden atau Taman Firdaus karena melanggar perintah Tuhan dan tidak setia. Nah, kemudian Adam dan Hawa hidup di dalam penderitaan, harus berjuang, bekerja keras untuk menikmati dan untuk mengusahakan kehidupannya. Nah, dalam tradisi Katolik dikatakan bahwa Hawa harus bertanggung jawab atas penderitaan manusia sejak dia jatuh dalam dosa dan sejak mereka berdua diusir dari surga, dari Taman Firdaus. Nah, sekarang ini sementara dalam Perjanjian Baru, dalam iman Katolik dikatakan Bunda Maria yang dipilih oleh Tuhan melalui malaikat Gabriel. Kalau Tuhan memilih, itu pasti tidak salah ya. Kalau manusia memilih, itu bisa keliru. Saya memilih baju, ternyata sobek. Saya memilih sepatu, ternyata kanan dan kiri kok berbeda. Ya. Tingginya bisa jadi. Manusia bisa keliru dalam memilih. Moga-moga Bapak Ibu suami istri tidak salah memilih ya. Kadang-kadang ada yang salah juga memilih suami, memilih istri, waduh, lalu baru menyesal kemudian. Maka harus ada kursus persiapan perkawinan MRT dari Pak Yopi supaya tidak keliru dalam memilih. Ya, saya juga pernah mengalami pasangan suami istri, justru mereka berpisah setelah mendapatkan pelajaran MRT. Malah bagus saya bilang. Sehingga kamu bisa mengenal siapakah calonmu dengan sungguh-sungguh, dan kalau kamu tidak cocok ya silahkan mencari yang lain. Nah, sekarang Bunda Maria yang dipilih oleh Tuhan itu mendapatkan gelar yang nanti mungkin kapan kita bicarakan, mendapatkan pengakuan dari gereja dengan adanya dogma tentang Bunda Maria. Dogma Maria itu kan ada 4. 1, Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Itu ada di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 43 mungkin ya, kalau nggak salah. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Jadi Bunda Maria mendapatkan gelar pertama dari Elizabeth ketika Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Jadi Bunda Maria disebut Ibu Tuhan. Yang sekarang ini Legio Maria mempunyai salah satu presidium namanya apa? Maria Bunda Allah, yaitu presidiumnya Bu Harni ya, Bu. Nah, karena Bunda Maria itu Bunda Allah, Bunda yang suci, maka disebut sebagai Hawa yang baru. Karena Hawa yang lama, Hawa yang sesungguhnya tidak mampu untuk bertanggung jawab, tidak mampu untuk menolong orang-orang yang sakit, orang-orang yang sakit hati, sakit rohani, yang jatuh dalam dosa, maka Bunda Maria inilah yang kemudian dipandang, diimani sebagai sumber dari semua penyembuhan. Dia adalah Hawa yang baru yang tidak bisa menghilangkan kerusakan yang sudah diciptakan oleh Hawa, tetapi bisa membatasinya supaya tidak berkembang kerusakan-kerusakan itu. Maka muncullah 4 dari
litani Bunda Maria yang kemungkinan berasal dari Loreto tadi, Maria adalah perlindungan orang berdosa. Bahasa Latinnya refugium peccatorum. Lalu keselamatan orang sakit, penghiburan orang yang berduka, dan pertolongan orang Kristen. Orang-orang yang semacam itu adalah orang-orang yang sungguh minta perlindungan kepada Bunda Maria karena mereka tidak mendapatkan perlindungan dari Hawa yang menjadi ibu dari semua makhluk. Di dalam iman Kristiani, kepenuhan kasih karunia yang dimiliki oleh Bunda Maria, kita juga bisa melihat sejarah dari kitab suci, kitab misalnya Kisah Para Rasul. Bagaimana posisinya Bunda Maria di antara para murid? Para murid yang waktu itu ketakutan sambil menantikan kedatangan Roh Kudus, Bunda Maria adalah seorang ibu yang dapat melindungi dan merangkul para murid, sehingga kesatuan para murid terjaga dan ketakutan itu bisa diatasi bersama Bunda Maria. Maka Bunda Maria kemudian dihayati, dipandang sebagai jaminan bahwa Bunda Maria adalah perantara yang sangat kuat, perlindungan orang yang lemah dan berdosa. Itulah yang kemudian dipakai sebagai gelar Bunda Maria dalam litani. Sehingga Bunda Maria dihayati sebagai empat tadi, pembela yang memuji, Maria sebagai pembela belas kasihan rohani dan jasmani, memiliki sejarah yang kaya. Tapi secara umum, gagasan meminta bantuan perawan Maria yang terberkati dalam kebutuhan duniawi dan rohani, itu dihayati terus di dalam sejarah gereja. Dalam sejarah gereja sejak kapan kita lihat bagaimana Santo Justinus, Martir, Irenaeus, Ambrosius dari Milano, seorang uskup, itu sudah ada sejak abad kedua, ketiga, dan keempat. Bahkan ada sebuah komunitas yang kemudian didirikan untuk menghormati dan menjadi tempat di mana banyak orang hadir di dalam gereja di Loreto, dan sekarang ini banyak umat Katolik seluruh dunia yang hadir untuk mohon perlindungan kepada Bunda Maria sebagai orang yang berdosa. Bahkan ada satu Romo Yesuit, itu pada abad ke-18, itu mempunyai devosi yang kuat pada Bunda Maria sebagai yang dikatakan perlindungan orang yang berdosa. Di tengah-tengah kota Roma itu ada sebuah gereja Yesuit yang pernah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu. Di sana di dalam gereja itu namanya Gereja Yesus. Bahasa Latinnya Jesu. Jesu itu Yesus. Itu di situ yang dimakamkan di situ adalah Santo Ignatius dari Loyola, dan seberangnya itu tangannya Franciscus Xaverius yang pernah mampir di Indonesia, di Maluku. Lalu di situ ada sebuah gambar tentang Bunda Maria sebagai perlindungan orang berdosa. Maka kalau kita merasa berdosa, kita datang ke Bunda Maria akan mendapatkan perlindungan. Di dalam gereja itu ada tulisan besar namanya, Bapak Ibu punya pengalaman, dibawa oleh Bunda Maria kepada Yesus. Silahkan kalau ada yang mau share. Ini pestanya tanggal 10
Desember. Sebentar lagi kita masuk bulan Desember. 10 Desember adalah Bunda Maria, perlindungan orang berdosa. Ya. Kalau tanggal 13 Desember itu Santa Lucia yang memimpin doa hari ini. Monggo kalau ada yang mau sharing pengalaman hari ini atau pengalaman hidup kita dalam iman. Bu Susan punya banyak pengalaman dengan Bunda Maria pasti. Ayo silakan Bu Susan, sharing Bu Susan. Ya mungkin sedikit ya. Dulu tahun 92 itu mulai saya hidup baru atau mulai pertobatan saya. Di saat itu saya merasakan begitu besar kasih Allah kepada saya terutama. Setelah saya merasakan kasih Allah yang luar biasa itu, saya kepingin 8 saudara saya yang lain merasakan kasih Allah seperti apa yang saya rasakan. Tapi saya waktu itu karena baru pemula, saya bingung gimana caranya ya. Akhirnya kok hati kecil saya mengatakan, kamu novena 3 kali Salam Maria. Luar biasa memang Bunda Maria buat saya. Setelah novena 3 Salam Maria, saya tidak tahu lagi berapa putaran. Tetapi akhirnya memang satu persatu semua saudara saya ini dijamah oleh Tuhan dengan cara yang unik. Dengan cara apa? Sakit yang berat itu yang saya sedih. Yang satu stroke. Yang satu sakit jantung sampai operasi. Yang satunya tabrakan. Terus masih macam-macam lagi dari 8 saudara itu. Tapi waktu itu saya belum mengetahui bahwa apa sih maksudnya ini kok. Akhirnya saya takut doa lagi, wah nanti saudara saya yang lain pasti akan mengalami hal yang sama saya pikir. Waktu itu saya hanya doa dan berdoa, terus saya mengikuti beberapa kursus di Sekinah waktu itu, di antaranya ya SEP itu. Nah, di sana diterangkan macam-macam, diterangkan macam-macam bahwa Tuhan cara menjamah setiap pribadi itu dengan cara yang unik dan berbeda. Untuk itu, waktu itu akhirnya saya serahkan kepada Tuhan secara total. Apalah saya tidak tahu rencana Tuhan yang baik untuk semua saudara saya ini supaya pohon keluarga kami dibebaskan waktu itu. Kemudian terakhir memang akhirnya karena yang terakhir itu sangat menakutkan, akhirnya kakak saya sampai koma 1 bulan tidak bisa, dokter udah angkat tangan lah intinya seperti itu. Satu-satunya jalan saya hanya berdoa dan berdoa kepada Bunda Maria itu, tapi akhirnya kakak saya hidup kembali dan setelah hidup itu dia bisa bicara walaupun juga tidak bisa jelas bicaranya pelo-pelo. Dia merasakan, saya tanya, Mas, apa yang kamu rasakan saat itu? Saat kamu tidak sadar hampir 1 bulan. Dia katakan, kamu mengajari aku berdoa. Saya memang kalau di sampingnya dia di saat dia koma itu, saya selalu bacain kitab suci, bagaimana karya-karya Tuhan Yesus, juga bagaimana Bunda Maria yang selalu menolong dan sebagainya. Dan ternyata itu rupanya masuk dalam rekaman dia. Dan akhirnya setelah sadar dia mengatakan seperti itu, kamu ngajarin aku berdoa. Dan akhirnya dia bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan walaupun dia dalam keadaan tidak bisa jalan, tidak bisa bicara jelas, tetapi dia merasakan aku nggak apa-apa, tidak bisa jalan, tidak bisa omong jelas, tetapi yang penting aku seperti domba yang hilang. Itulah, dan pada akhirnya pendek kata, singkat cerita,
Akhirnya sampai saat ini 8 saudara saya sudah terselamatkan dan aktif dalam pelayanan sesuai dengan talenta mereka masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita mau tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini. Kami sudah selesai mendengarkan pengajaran tentang gelar Bunda Maria yang telah diberikan oleh Romo Gunawan. Kami sungguh bersyukur karena kami semakin lebih mengenal lagi peranan Bunda Maria dan cinta Bunda Maria kepada kami manusia. Sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain ya Tuhan. Berkatilah kami di dalam kegiatan kami sehari-hari ini. Dan kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Mari kita mohon berkat dari Romo. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih semuanya. Bunda, kami datang padamu, berlutut memandang indah wajahmu.